bahasa saya agar tidak menjadi sengkuni itu artinya tidak menjadi pembisik yang kemudian negatif. Kalau kita melihat cerita-cerita Mahabharata itu kan Sengkuni yang selalu menjadi pembisik provokator gitu. Lah dari tulisan-tulisan teman-teman media ini nanti biar tidak kemudian ini yang saya sampaikan tidak menohok salah satu orang, salah satu calon, yang satu baik, yang satu jelek. Hari ini dengan teman-teman PWI Kabupaten Kudus, kami mengucapkan banyak terima kasih yang bersama-sama dengan Bawaslu mau mengadakan kegiatan terkait dengan pengawasan partisipatif karena seperti yang kami sampaikan, teman-teman media ini bagian alat yang vital ya, merupakan suatu lembaga yang vital terkait dengan pemberitaan, terutama dalam hal pemberitaan pilkada ini kan sangat sensitif sekali ya Mas. Jadi harapan kami dengan forum ini tadi kita diskusi nanti peran media dalam pemberitaan pilkada ini seperti apa. Jadi harapan kami kan seperti biar ada keseimbangan. Materi-materi yang ditulis, materi-materi yang diberitakan ini juga tidak kemudian mengarah ke salah satu pasangan calon ataupun nanti ada pemberitaan yang tidak benar. Ini kita bagian dari antisipasi saja dulu dengan teman-teman media, karena itu baik dan tidaknya pemberitaan, baik dan tidaknya nanti perjalanan pilkada ini kan juga bergantung dengan ada faktor pentingnya dengan teman-teman media. Tadi kan sempat disinggung agar media tidak jadi sengkuni di pilkada ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Karena gini, karena orang itu kan bisa jadi, mohon maaf kalau tadi bahasa saya agar tidak menjadi sengkuni itu artinya tidak menjadi pembisik yang kemudian negatif. Kalau kita melihat cerita-cerita Mahabharata itu kan Sengkuni yang selalu menjadi pembisik provokator gitu. Lah dari tulisan-tulisan teman-teman media ini nanti biar tidak kemudian ini yang saya sampaikan tidak menohok salah satu orang, salah satu calon, yang satu baik, yang satu jelek. Kemudian memberitakan calon yang mungkin kurang baik. Jadi harapan kami itu semua diberitakan yang baik. Itu bukan berarti Sengkuni itu dalam tanda petik jelek ya Mas. Ini kan jangan sampai seperti itu gitu loh. Dan saya yakin hari ini teman-teman media selama bekerja sama dengan Bawaslu itu sudah bagus lah. Kita saling komunikasi, kolaborasi, koordinasi itu. Mas, tadi kan juga sempat disinggung terkait politik uang. Untuk langkah-langkah Bawaslu sendiri untuk pencegahan itu bagaimana nanti? Kalau politik uang memang kami bukannya tidak yakin ya, kami berusaha. Bahkan kami sempat mendirikan desa-desa anti politik uang yang sudah kita bentuk di Kabupaten Kudus kan banyak ya. Ada berapa? Desa politik uang. Desa politik uang itu ada berapa? 18 atau berapa itu kan? Ini harapannya itu kan menjadi embrio di sana terkait dengan pelaksanaan pilkada. Nanti kalau menghilangkan memang sulit, tapi itu bagian ikhtiar kami. Itu satu. Kemudian kita dengan cara menyampaikan sosialisasi secara masif, kegiatan ketoprak yang hari ini kita lakukan roadshow Bawaslu se-Kabupaten Kudus 9 kecamatan, ini juga kita sampaikan. Setidaknya itu masyarakat mengerti lah akan bahaya politik uang seperti apa. Itu bagian dari sosialisasi yang kita sampaikan.
dari 18 desa tersebut bisa dipastikan tidak ada praktik politik uang atau Saya minimal tidak bisa memastikan itu. Nah, pelaksanaan pemilu kemarin juga masih ada kan gitu. Tetapi ini pemberian pembelajaran, pembelajaran kepada masyarakat karena membentuk SDM masyarakat itu tidak semudah membalikkan tangan ya. Tidak cukup waktu 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun itu tidak bisa. Memberikan kesadaran, apalagi kesadaran masyarakat yang tadi disampaikan banyak kan itu masyarakat kita kan pragmatis. Tapi saya sampaikan itu bisa terjadi manakala memang dua komunitas ini pemilih dan juga calon ini piye carane tidak membagikan uang gitu. Ya kan? Masyarakat itu akan memilih dengan hatinya sendiri, hati nuraninya sendiri. Dia tidak terus kemudian akan karena yang banyak dipilih, yang itu enggak. Saya yakin. Melihat dari hasil beberapa kajian akademik ya sebenarnya yang paling berperan penuh itu adalah peserta. Nah, di sini peran Bawaslu sebagai pengawas dan juga penyelenggara dan juga KPU sekiranya ada nggak membangun komitmen bersama agar elit-elit peserta itu tidak serta-merta mengeluarkan kos tinggi untuk money politik karena itu dampaknya buruk di kemudian hari. Betul. Jadi kalau usaha itu sudah pernah kami lakukan ya Mas. Jadi saya itu pernah berdiskusi dengan teman-teman Dewan pada saat itu bagaimana misalnya nanti pada saat pelaksanaan pemilu kemarin 2024 kita tidak ada politik uang lah, minimalisir politik uang dengan cara apa? Misalkan satu, memang peserta dalam hal ini kan calon ya, ini gak usah bagi duit. Satu sisi mereka itu senang karena kos politiknya rendah, ya kan? Tetapi satu sisi dia itu khawatir dia tidak jadi karena teman yang lain pakai politik uang. Itu satu. Yang kedua, saya pernah menginisiatif gini. Jadi kalau memang nanti ada salah satu partai, salah satu calon yang kemudian menggunakan politik uang itu didiskualifikasi semuanya. Jadi tidak ini satu orang, tapi satu partai. Satu partai itu misalnya di dalam satu dapil, itu satu dapil itu didiskualifikasi atau di semua dapil yang ada di kabupaten. Itu pernah kami sampaikan dan itu juga pernah kami sampaikan ke Bawaslu provinsi kira-kira itu karena ini kan tentunya aturan yang dibuat kan dari pusat Mas. Tidak bisa, itu hanya sebatas usulan kita seperti itu. Kalau dari Bawaslu sendiri sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam mengungkap atau politik uang itu ya. Menghentikan politik uang. Untuk mengungkap politik uang itu kesulitannya memang tadi disampaikan. Kalau pilkada ini mungkin kami akan lebih mudah karena subjek hukumnya itu setiap orang. Karena subjek hukumnya setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan tanpa harus tercatat sebagai tim sukses. Tanpa harus tercatat. Kalau pemilu kemarin itu kan harus subjek hukumnya kan hanya peserta, pelaksana, tim sukses, tim kampanye yang tercatat atau yang didaftarkan di KPU. Nah, kalau hari ini itu adalah setiap orang yang dengan sengaja. Nah, cuman nanti kadang memang kendalanya itu juga di Gakumdu juga. Nah, kita tidak bisa memutuskan sendiri itu nggak bisa karena harus 3 instansi ini harus clear semuanya. Nah, tetapi kalau melihat seperti ini lebih mudah kayak gitu. Dan di sana itu juga ada klausul yang mana pemberi dan penerima sama-sama kena sanksi pidana.